maka akhirnya aku berteman dengan kebaikan. Apabila orang yang masuk dalam kubur, dia senantiasa tetap membersamaiku. Jadi pelajarannya luar biasa teman-teman. Kalau kita berteman dengan selain kebaikan atau dengan keburukan, jadi yang akan menghubungi kita cuma dua, antara kebaikan atau keburukan. Seandainya amal perbuatannya sebaik-baik teman kita akan meninggalkan kita. Jadi kata beliau, semenjak itu saya hanya berteman dengan kebaikan. Karena saya yakin kalau saya masuk kuburan, ya ikut. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, ani nadartu fi qaulillahi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kedua, aku merenungi ayat yang berbunyi, siapa orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan mencegah dirinya dari hawa nafsu, maka surga menjadi tempat kembalinya. Jadi dia melihat orang yang takut kepada Allah, memposisikan Allah sebagai Tuhan, kemudian dia mengendalikan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Fajhadu nafsi ki rabbil hawa hatta istaqarat ala ta'atillah, istaqarat ala ta'atillah. Setelah perginya ayat itu, saya bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu saya, mengendalikan hawa nafsunya, sampai benar-benar jiwanya itu mantap dalam ketaatan kepada Allah. Kita kan jauh banget ya. Kita jujur, kalau boleh jujur-jujuran, selama ini kerja keras kita, segala pikiran, tenaga, apa yang ada pada diri kita, kira-kira kita gunakan melawan hawa nafsu atau lebih untuk memenuhi keinginan diri kita? Kita pasti kebalik. Kita masih sering balik. Tadi nomor pertama, kalau dia lebih senang berteman dengan kebaikan, kalau kita kadang-kadang berbuat keburukan demi menjaga pertemanan. Udah tahu temennya sering ngajakin nggak bener. Kalau kita nggak bareng, kita dianggap nggak apa? Nggak temenan, nggak solider, bahasa gitu ya. Solider bahasa dulu banget ya. Akhirnya kita berbuat buruk. Jadi ini kebalik, udah mulai kebalik. Yang kedua pun sama. Itu teman-teman. Yang ketiga dulu ya. Anin nadartu ila al-mauti fa ra'aytu anna kulla man ma'ahu syai'un lahu qimah hafidhahu. Aku melihat setiap orang yang ketika dia memiliki benda yang berharga, ketika dia memiliki sesuatu yang berharga, dia akan menjaganya. Ya kan? Kita ketika merasa punya sesuatu yang berharga, kita jagain nggak? Kita jagain ya. Kemudian hatta la yadayya. Kenapa dijagain sampai dia nggak hilang? Cuma nadartu ila qaulillahi ta'ala, kemudian aku merenungi ayat berikut, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi ba. Apa yang ada pada diri kalian akan rusak, akan hilang, dan apa yang ada pada sisi Allah tetap kekal. Jadi gini, kata beliau, apa terusnya? Fakullama waqa'a fi yadi syai'un lahu qimah wajadtu lillahi yafdalu 'indahu. Ketika aku telah merenungi ayat tersebut, bahwasanya setiap yang ada pada kita bakalan hilang dan yang ada pada sisi Allah bakal kekal, maka ketika aku memiliki sesuatu yang aku rasa dia bernilai, maka aku arahkan sesuatu ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman punten, ada yang punya anak di sini? Kita kadang-kadang mati-matian menjagain anak, mati-matian menjagain anak kan? Kasih dia makan, terus menjagain macam-macam lah kesehatan ya kan? Pada akhirnya kita mati, yang ngurusin anak kita siapa? Pada akhirnya Allah juga kan? Maka dari kecil berikat Allah tadi, di saat manusia punya sesuatu yang berharga, dia jaga, dia gak hilang, pada akhirnya tetap hilang. Karena hati malah sohil orang yang berilmu tinggi, punya hikmah di dalam, akhirnya setiap dia punya sesuatu yang berharga, dia arahkan buat Allah. Punya anak, bagaimana anaknya dipasrahkan kepada Allah, dia jadi sampai taat. Punya harta, bagaimana hartanya ini bernilai di mata Allah. Punya pikiran yang bagus, bagaimana pikirannya ini diarahkan untuk keridhaan Allah. Semuanya kayak gitu, sehingga nggak akan hilang. Kenapa nggak hilang? Karena kita dinitipkan kepada Allah, biar Allah yang jagain.
Kayaknya kadang-kadang salah satunya diajarin oleh salah satunya itu. Trik bahagia itu begitu. Kalau trik yang bikin kita bahagia lagi-lagi karena kita capek ngurusin sesuatu yang itu jatahnya Allah. Ngurusin anak, ngurusin keluarga. Saya senang teman saya cerita teman saya bercanda tapi dalam menurut saya. Saya punya teman perempuan guru waktu lagi ngajar kan. Kita kan bareng-bareng kalau di kantor gitu ya. Suka bercanda laki ente kemana? Karena lakinya cewek saya. Lakinya tuh autonom saya untuk dia nih. Laki ente kemana? Lagi di luar. Ayo lakinya lagi apa? Lagi nyari yang lain loh. Bercanda gitu kan bareng-bareng. Jawabannya simpel banget. Biarin aja Ustaz. Dia di luar itu urusan dia sama Allah. Yang penting di rumah dia apa? Melaksanakan tanggung jawabnya. Oh iya juga ya saya. Begitu dulu saya langsung keingetan terusan. Karena dia pasrah aja udah datang. Dan kita pun begitu. Makanya yang ayat apa itu? Yang ketika Allah, yang ketika dia mewakafkan anaknya buat Allah itu. Nabi yang ada peristiwa dia. Siapa? Harun kan? Bukan Harun, pasti Imran. Keluarga Imran. Ini nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ini nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi dia mewakafkan anaknya itu muharrir. Benar-benar muharrar itu benar-benar buat mengabdikan jadi apa kalau di masjid itu? Marbot. Cuma pas lain perempuan kan, anda bayinya laki kita jadi marbot. Jadi zaman itu kalau ada orang ikut jadi marbot masjid, kalau itu bukan masjid, jadi pendeta gitulah. Itu sebuah keistimewaan. Teman-teman kalau sekarang lihat pendeta, tahu kan pendeta ya? Pendeta itu kecil gitu ya. Dan mereka sangat dimuliakan di kalangannya pendeta. Nah kita kalau di zaman kita yang sekarang dibutuhkan, kadang-kadang saya kasihan juga ya Biku ya. Ada orang Islam, dia jadi marbot masjid, kayak kita angkat di mana gitu. Mungkin kalau ustaz pemateri kencang saya datang nih ngomong gitu doang kan, itu kadang-kadang perlakuannya beda, lebih dimuliakan yang ngomong daripada marbotnya. Padahal yang ngurusin masjid tiap hari itu bukan saya Pak. Saya datang ngebalak doang nih, makan minum. Sebenarnya saya datang motorin doang. Secara kebersihan ya, yang banyak jasanya itu melakukan kebersihan, tapi orang sekarang sudah mulai kembali gitu. Jadi yang marbot yang ngurusin masjid itu kadang-kadang dianggap lebih kurang, kita ini kurang menghormati. Sampai kalau bercanda saya kayak gini, tapi saya bercandanya serius. Bang Syam, biar ketemu muda dikit, bagi labang. Bang Syam punya jabatan sebagai pimpinan NIL. Mas Fel punya jabatan sebagai pimpinan. Oji jabatan sebagai pimpinan. Dimuliakan ya? Sama nggak perlakuannya dengan yang di jabatan? Jujur, sama nggak? Beda. Untuk beliau, ya mana? Coba dan datang belakangan itu Pak Ikupan tuh bawa gitu. Saya tak cewek Ikupan. Orang dimuliakan karena jabatan. Ada lagi orang dimuliakan karena harta. Banyak gak? Banyak. Ketika jabatannya enggak ada, hartanya hilang, belum tentu kehormatannya masih ada. Berarti jabatan dan harta menjadikan dia mulia dong. Iya gak? Iya gak? Asa banget kan dia benar. Itu kan trik paksa kayak gitu. Iya enggak, padahal harus bilang iya. Sekarang saya tanya teman-teman, dalam kitab Syarah Ummah Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad, umat Islam itu punya dua keistimewaan. Satu keistimewaan yang tidak dimiliki umat lain selain umat Nabi Muhammad. Jadi nggak punya keistimewaan yang lain, nggak punya, cuma Nabi Muhammad yang punya. Yang kedua, umat Nabi Muhammad punya keistimewaan seperti umat-umat yang lain, tapi lebih sempurna dan lebih menyeluruh. Berarti lebih terus kan? Apa itu kesempurnaannya? Apa itu keistimewaannya? Keistimewaan yang paling utama adalah iman. Apa? Iman. Bahkan dikatakan dalam kitab tersebut, iman itu adalah ummul mazaya, ibunya keistimewaan. Ketika orang beriman, semua keistimewaan bakal lahir dari dia. Karena dia beriman, dia bertanggung jawab. Karena dia beriman, dia jujur. Karena dia beriman, dia bekerja keras.
Jadi kalau orang udah punya keimanan, dia akan mendapatkan banyak keistimewaan. Jadi keistimewaan yang paling penting bagi umat Muhammad adalah iman. Kamarul yakin, keimanan. Cuma apesnya, kasihannya, keimanan itu kan sesuatu yang mulia. Sepakat dari kita? Keimanan sepakat gak? Hidayah mulia, sepakat gak? Mestinya kalau hidayah, kalau saya bandingkan, ini hidayah bukan HP tapi ini hidayah, ini jabatan, ini harta, mulia mana? Lagi mulia mana? Hidayah kan? Hidayah, harta, jabatan, mulia mana? Mulia hidayah. Orang punya jabatan kita hormatin, orang punya harta kita hormatin. Giliran orang punya hidayah kita anggap biasa aja. Jadi katanya apes banget emang hidayah keimanan zaman sekarang kan. Jadi saya sering bercanda tapi saya serius. Saya kadang-kadang melihat teman-teman yang begini kan Islam nih ya. Saya tunjuk-tunjukin warga kadang-kadang kasihan banget keimanan itu. Kalau ditanya dia lebih mulia dari harta dan jabatan, tapi ketika dipunyain oleh orang, kok orang tersebut yang kita muliakan, berarti ada yang salah nih. Curiganya sih bukan imannya yang nggak benar, tapi kita ini yang kurang menghargai keimanan. Jangankan keimanan orang lain, keimanan diri sendiri aja kita kadang-kadang tidak menghargai. Contoh begini, saya sering mengatakan ke anak-anak itu, kadang kita tidak menghargai keimanan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna gimana? Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum ta'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan merasa hina kan? Jangan merasa hina, jangan sedih. Kau ini adalah orang-orang yang mulia ketika engkau ini beriman. Kadang-kadang kita merasa kita ini biasa-biasa aja. Kita nggak ngerasa spesial. Mestinya kita di dunia, kita merasa spesial karena keimanan. Oke lah, saya biasa aja dalam masalah harta. Saya biasa aja dalam masalah ilmu dan jabatan dan lain-lain. Tapi saya punya keimanan. Dan teman-teman punten, keimanan yang tahu hanya kita dengan Allah. Karena kaitannya hati dengan Allah. Yang duduk di sini bersandung pakai peci, pakai koko, belum tentu keimanannya jauh lebih baik daripada ya di luar sana mungkin ya bajunya biasa-biasa aja dan lain-lain. Jadi yang bikin orang spesial itu keimanannya. Tapi apesnya lagi-lagi ketika keimanan sudah berada di seseorang, kok dia tidak diperlakukan di jabatan dan harta. Ini yang perlu kita benahi. Jadi saya sekarang temanya tema-tema gitu mulu tuh. Biar kalau melihat orang tuh itu orang mulia banget, istimewa banget, hati-hati, jangan pernah menyepelekan, jangan pernah merendahkan. Itu anak-anak didik kita yang kecil yang dimanapun itu tuh hati-hati. Saya lagi belajar, saya jujur ya, saya lagi belajar bagaimana menyikapi bahwasanya keimanan itu istimewa. Dan karena Indonesia ini mayoritas Muslim, kalau ketemu orang di luar sana kan saya sudah bedain. Orang Kristen kadang nggak pakai salib. Orang Islam kadang pakaiannya sama dengan yang non-Islam. Karena kita sudah membedakan antara Islam dan non-Islam, sementara Indonesia mayoritas Islam, udah saya setuju aja, sama orang Islam tuh. Dan ketika itu orang Islam, saya meyakini dia orang Islam, saya akan memuliakan dia. Karena bagi saya, keimanan seseorang jauh lebih berharga daripada jabatan dan harta. Yang punya jabatan harta aja begitu datang kita hormati. Kalau yang datangnya pejabat Islam wajarlah. Pernah nggak ada pejabat yang non Islam? Pernah nggak? Amal dia nggak takut kan? Yang non Islam aja dia jelek neraka ya. Ini non Islam itu neraka dia di itu. Balik kita hormatin karena jabatan, karena harta dia. Apalagi Islam, ya kita doakanlah semoga yang non Islam nggak boleh ya. Boleh kata saya lupa kan? Jangan dulu kan. Lanjutkan. Saya itu teman-teman. Jadi poinnya jangan sampai keimanan itu menjadi sesuatu yang hilang nilainya gara-gara dia berada di diri kita dan berada di mata kita. Yang ketiga ya, tadi yang ketiga, orang mencari sesuatu yang berharga. Kemudian yang berharga dijaga, pada akhirnya akan hilang. Maka kita kalau punya yang berharga, kaitan tadi dengan keimanan yang paling berharga, maka arahkan keimanan ini, hal semua yang berharga ini pada Allah. Insya Allah Allah akan menjaganya, insya Allah tidak akan hilang. Amin ya Allah.
Saya ingat waktu yang belum nikah siapa sih? Udah ya pada punya pasangan nggak ya? Saya kaidahnya gini doang lah. Di Islam tuh enak banget kaidahnya gini. Kalau punya pasangan udah, kamu jadilah suami yang baik, entah istrimu juga jadi istri yang baik. Urusan nanti gimana itu belakangan di Allah. Kemudian kalau engkau pengen anak berbakti kepada dirimu nanti, maka dirimu berbaktilah kepada orang tuamu. Hadis yang tiru abaakum tabilukum abnaakum. Jadi dalam Islam bertanya semacam konsep berbalas, tapi berbalasnya itu enggak langsung, atau berbalasnya nanti bisa. Yang keempat, saya ini dalam beberapa kali itu kulla jadaba bimani atau asmi atau nasabi, semua dalam beberapa qadillahi taala inna akramakum inda Allahi atqakum. Farbil bertakwa al-amru indallahi karikum. Aku melihat banyak orang yang berbangga-bangga dengan hartanya, dengan jabatannya aspiri, dengan nasabnya dan keturunannya. Saya Kak Ustadz, karena jadi anak Ustadz, teman-teman saya main jarang yang berada di rumah. Di satu sisi itu punya nilai adat ya. Saya anak bos, itu perlakuannya beda. Kenyataannya begitu di lapangan kan. Hakim Al-Asal ketika beliau melihat banyak orang seperti itu, ngebanggain harta, ngebanggain jabatan, ngebanggain apa lagi, nasab, dia merenungi ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kemudian setelah dia merenungi ayat itu, dia mengerjakan ketakwaan, sampai dia berusaha menjadi mulia di sisi Allah. Jadi dia nggak terlalu peduli dengan omongan orang. Dia nggak harus validasi, dia nggak butuh apa. Kita kadang-kadang masih butuh validasi ya. Ada. Kan gitu-gitu kadang-kadang kan. Jadi dia fokusnya mengerjakan kebaikan ketakwaan. Kemarin saya sudah sampaikan. Ketakwaan itu berlevel-level. Jadi kalau sekarang kita lihat teman-teman kita ini, lihatlah mereka sebagai orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Tentu takwa dengan level-level tertentunya. Saya enak beneran. Saya mulai belajar kayak gitu ya. Mulai mandang kayak gitu, jadi enak. Kalau dulu saya kata orang itu takwa tuh kayaknya orang-orang yang bergabis yang gimana ya, terus sedikit banget di Indonesia yang bertakwa. Tapi setelah kita turunkan standar tambah, saya buat turunkan tak, karena ternyata standar tambah tuh beda-beda kan, dari mulai yang bawah sampai atas. Akhirnya kita melihat orang itu dengan menggunakan ya takwa. Itu enak deh, suksesnya dulu. Kalau ada kopi gak usah malu-malu, keluarin aja. Saya bentar minggu depan kita air tap aja itu. Minggu depan kita air tap aja ya. Ayo kayak so gitu kayak bet. Ya itu teman-teman. Jadi kita berusaha bertakwa. Takwa kan simpelnya gitu ya, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Mengerjakan perintah Allah yang paling besar itu apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua itu sholat dan berikutnya. Yang kelima ya. Yang pertama apa? Teman. Yang kedua apa yang kedua? Menahan, mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, sesuatu yang berharga diarahkan buat Allah. Yang keempat, ketakwaan. Yang penting takwa di hadapan Allah, di hadapan manusia atau terserah. Yang kelima, anni nadhar ila al-khalqi wa hum yatahasadun ala na'im dunya wa la yuridu Allah taala. Ini yang kalah penting. Aku melihat banyak orang yang saling iri. Kalimatnya saling iri. Iri tahu ya? Ada iri, ada ghibthah. Walaupun kalau kata ulama ya sama. Tapi ini kita perhatikan yang ambil yang beda aja. Kalau ghibthah itu, abang ganteng banget, Bang Sab ini ganteng. Saya pengen ganteng kayak dia tanpa merusak kegantengannya. Tapi kalau iri itu, dia punya duit. Saya pengen punya duit dari dia dan saya pengen duit dia hilang. Itu namanya iri. Jadi kalau ghibthah boleh. Saya pengen kayak orang kaya lu, itu boleh. Tapi kalau saya pengen kaya kayak dia, kemudian dia jatuh miskin, itu kita nggak boleh. Paham ya? Bedakan ini ya.
Jadi kita mau kaya, mau pintar, mau punya jabatan, mau punya menang, boleh. Dengan catatan jangan berharap orang lain kehilangan nikmatan tersebut. Atau dia pilih, saya melihat banyak orang saling iri terhadap nikmat-nikmat dunia. Kemudian aku merenungi ayat. Nah ini ayatnya. Ayatnya pendek banyak otoman kan. Nahnu qasamna bainahum ma'isatan fi hayatihim dunya bil hayati dunya. Ini ayat Al-Qur'annya. Nahnu qasamna bainahum ma'isatan fil hayati dunya. Kami telah membagikan di antara mereka kehidupan mereka. Jadi rezeki urusan dunia kita ini udah dibagiin sama Allah, dan apa tuh kan mungkin salah nakar kan? Karena ada istilah yang apa yang tertakar tidak akan tertukar. Nggak mungkin Allah salah nakar, nggak mungkin Allah salah ngasih. Jangan kayak orang Syiah itu katanya Wahyu salah ngasih, harusnya ke Isa, ke Isa ke salah dan Sayyidina Ali malah jatuhnya ke Muhammad gitu. Padahal sekalian ngaca ya. Jadi ini ayat ini mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isatan fil hayati dunya. Kami Allah telah membagikan kehidupan mereka di dunia dan antara mereka. Nah, setelah dia merenungi ayat ini, Lauditu di qasamallahu li. Maka kemudian aku meninggalkan hasud. Dia mulai tidak iri lagi karena dia yakin semua sudah Allah bagi, dan dia itu dengan yang Allah telah tetapkan. Jadi kan dikatakan al-qalil katsir tidak qana'ata, yang sedikit terasa banyak kalau engkau dalam hatinya ada perasaan cukup atau perasaan penerima. Bang, di ayat tinggal gini, wah maka susah sih, ini cukup, maka dia berterima kasih, saya tambah kan. Tapi al-katsir qalil tidak qana'ata, yang banyak akan terasa dikit jika engkau marut, rakus, tamak. Bang, kita ya, gila dikit banget nasinya. Dikasih sedikit udah lah, ambil lagi kita kerja. Kita kan sering gitu ya. Al-ba'id qarib tidak akhanta, yang jauh akan terasa dekat jika kau ada rasa cinta. Yang dekat akan terasa jauh, indar karista. Yang jauh terasa, yang dekat terasa jauh kalau kau benci. Jadi kembali ke mana teman-teman? Kembali kepada perasaan kita, keimanan kita. Orang yang beriman bahwasannya rezeki nikmat-nikmat dunia udah Allah atur, dia nggak akan diri. Saya kalau musim kampanye sering baca ayat Qulillahumma malikal mulki. Itu musim kampanye tidak sering baca. Biar kalau jadi karena sombong, kalau kalah biasa aja gitu. Sama jabatan juga gitu. Jadi kalau cepat dapat jabatan atau geser-geser biasanya Qulillahumma malikal mulki itu kulka mantasya batan soal mulka tim montasa. Ada aplikasi jabatan oleh Allah, diambil jabatannya pada orang yang Allah kehendaki. Ayat terakhirnya saya padisna, biarikal sayyid, di tangan engkau segalanya kebaikan. Wajah tambah cerita yang tidak saya peroleh. Orang Indonesia kan yang kalau ditanya, Bang, apa kabar? Jawabannya apa aja? Insya Allah baik. Orang Indonesia tuh bagus. Kalau di WA, lantas gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Kok itu? Padahal mah lagi gak baik-baik saja kan? Entah nggak baik-baik saja fisiknya, nggak baik-baik saja kantongnya, atau gula dan lain-lain kan? Tapi ya karena dia ya, dan semuanya diatur Allah, dia santai ya semua. Jadi dalam urusan dunia jangan iri, jangan hasud. Orang punya jabatan kehendak Allah, kita belum punya jabatan juga kehendak Allah. Orang meyakini dan itu sudah takaran Allah, dan kita perlu rindu bahwasanya Allah tidak mungkin salah akadnya. Ini yang kelima. Jadi ridho terhadap dunia. Yang keenam, nah ini bahasa sedang emang 8 ini sedang semua. 33 tahun jadi 8, ya kan? Kalau ini keren, berarti udah 3 tahun ngapain aja gitu. Jadi ini saringkan dari 33 tahun, hebat. Jadi teman-teman, karena di dunia ini terlalu banyak hal yang bikin kita pusing, maka kata Sayyidina Ali itu, pada semakna ya bulut, jangan kau dengar apa yang mereka katakan, wala takunu matasma, dan jangan kau katakan apa yang kau dengar.
Jadi kalau gua mendengar sesuatu, dipilih aja. Yang bagus-bagus, baru kita pilihin, kita masukin, kita ingat. Karena yang di kepalanya yang dia bagus-bagus, yang diingat, ntar keluarnya pun ya Baik. bagus. Tapi kalau semuanya baik, buruk dicampur di sini, jadi nggak jelas. Ntar keluarin menjadi nggak jelas. Kayak gitu. Yang keenam, Ani nazar bu al-khamri yu'adi ba'dhu ba'dhu wa yadhi ba'dhu ba'dhu wa yuqadiru ba'dhu ba'dhu. Aku melihat ada orang, banyak orang saling bermusuhan satu dengan yang lain, saling membenci satu dengan yang lain. Menazar tu ila fadlillahi ta'ala. Kemudian aku melihat ayat Allah Ta'ala, merenungi ayat Allah Ta'ala di ayatnya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka janjikanlah dia sebagai musuh. Pertanyaannya, banyak orang yang berantem bersama manusia, kan berantem itu bermusuhan. Berarti menjadikan orang Islam yang lainnya sebagai musuh. Padahal orang Islam dengan Islam lain bersaudara. Musuh kita itu setan. Tapi kita karena kebalik. Yang harusnya saudara kita jadikan musuh, yang harusnya musuh kita jadikan Teman. saudara. Cuma kan Ustaz ada yang mengatakan gimana? Minal jinnati wan nas. Yuwasbisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada juga setan dari kalangan manusia. Jadi tadi alasan saya sebenarnya lagi berantem sama Ustaz Sam itu bukan berantem dengan Ustaz Sam nih Ustaz. Karena ketika saya musuhin dia lagi di setan Ustaz. Ya kan gitu ya? Kadang-kadang kita sadis. Makanya kayak setan itu Zaman sekarang orang beda sedikit jadi musuh. Ampun dah saya. sembarang. Kadang-kadang saya nggak sedikit. Yang orang bermusuhan sampai kadang-kadang antara ormas, punten ya, banyak orang antara ormas. Kadang-kadang saya bingung. Kalau saya sih bingung beneran. Ini ormas sekarang pada ngaji-ngaji terus nih. Itu rata-rata ngaji terus, pada ngajinya bertahun-tahun. Tapi kok masih musuhan sama orang Islam? Saya mah kadang-kadang teh. Gimana gitu kan? Tadi saya bilang apes keislaman itu, keimanan. Ketika dia jatuh di orang yang lepas, itu iman itu kalah kayaknya. Iya. Ya. Jadi teman-teman, Allah kita semuanya bareng-bareng jangan bermusuhan dengan orang Islam. Kenapa? Karena musuh kita itu setan. Ketika ada orang yang bersifat seperti setan, yang dia berperilaku setan, dia lagi melanggar, kan setan maksiat. Ketika ada orang sedang bermaksiat, saat itulah dia boleh kita benci. Tapi karena dia sedang berbuat maksiatnya, setelah dia tidak lagi bermaksiat, nggak boleh lagi kita benci. Kita hari ini duduk di sini di dalam Islam, belum tentu besok meninggal dalam keadaan Islam. Kita kadang sering ngecap nih kelemahan guru-guru di buku-buku ya. Di sini saya nggak tahu. Kelemahan guru-guru zaman dulu katanya sebagian guru-guru gampang ngecap murid. Ini murid soleh banget. Emang tahu kedepannya bakalan soleh. Ini murid nakal banget. Seolah ini udah gak ada kebaikannya. Emang dia nggak bakal berubah? Nggak bisa begitu. Tadi musuh kita adalah setan. Yang setan itu sifatnya adalah bermaksiat. Ketika ada manusia bermaksiat, saat itu kita boleh membenci dia karena kemaksiatannya. Ketika dia berhenti bermaksiat atau minimal di depan kita, dia tidak melakukan itu, kita nggak boleh lagi memusuhinya. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu lakum aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Jadi itu setan musuh, bukan teman kita, bukan saudara kita. Mudah-mudahan yang melihat kita semakin bersatu. Amin. Jadi sesama orang Islam, mau jabatannya apa, mau tugasnya apa, lihat Islamnya deh. Itu luar biasa. Yang keenam, teman-teman, ayat ke-7 ya. Anni nazartu ila al-khalqi fa ra'aytu kullu wahidin minhum yukabiru nafsahu wa yuzhiwa fi talabi rizqi hatta annahu qad yadlu bima la yajibu lahu fa nazartu ila qawlihi ta'ala amma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Disebut. Dia mengatakan gini, saya melihat banyak orang yang bersusah payah merendahkan dirinya sendiri dalam mencari rezeki. Karena kerjaan kita rezeki nih. Rezeki jangan dipersempit ya, dia luas-luas saja udah. Bottom pun mau kesehatan, mau harta, kan gitu kan? Kadang-kadang ada orang nggak peduli, yang penting
Saya datang ke dukun, yang penting saya sehat. Mau itu berangkat syariah atau enggak, yang penting saya sehat. Ada nggak? Banyak. Saya mau ke dukun, yang penting saya dapat jabatan, ada nggak? Nggak peduli halal dan haramnya. Ada. Jadi rezeki banyak lah. Saya nggak peduli, yang penting saya punya teman, mau teman lu baik atau enggak, berteman. Jadi dia melihat banyak orang yang merendahkan dirinya, bersusah payah untuk mencari rezeki, sampai dia masuk ke dalam yang tidak halal, terjatuh kepada yang haram. Kemudian dia menuruni ayat, apa ayatnya tadi? Tidaklah ada yang melangkah di atas bumi, tidaklah yang berjalan di atas bumi, kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Illa ala Allah disubah. Kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Jadi lagi-lagi orang yang mencari harta dengan yang tidak halal, ini orang yang ragu kali kan bahwasanya rezekinya adalah dijamin Allah. Saya bilang begini, dan saya yakin saya itu termasuk dari salah satu yang maha tadi budi. Jadi semua yang melangkah di bumi, semua yang berjalan di bumi, rezekinya ditanggung Allah. Dan saya yakin saya termasuk yang berjalan di atas bumi, berarti rezeki saya juga ditanggung oleh Allah. Ya udah, salah rezeki semuanya udah Allah tanggung, berarti tugas kita bagaimana mengerjakan yang Allah suruh. Ya ke delapannya, terakhir. Amin nazar di dalam sosial marai kekul makhluk minhum mutawakkilan ala makhluk jenis ala makhluk jenis. Hada ala mali wa ala al-ghaid wa hada ala makasi wa Allah Ta'ala. Yang delapan, aku melihat banyak orang yang mewakilkan urusannya kepada makhluk. Makhluk itu kan selain Allah. Allah pencipta disebut Khalik, selain Allah disebut makhluk. Jadi kalau saya manggil makhluk, bener nggak? Bener. Makhluk halus, makhluk kasar. Kalau saya cakap asal karena kadang-kadang makhluk kasar tapi jadi makhluk halus. Karena banyak terus ya. Harus yang Jadi ketika panjang. aku melihat orang, banyak orang mewakilkan urusannya kepada makhluk. Ada yang mewakilkan urusannya kepada harta. Udah banyakin aja harta, kalau harta banyak urusan beres. Ada yang kepada kelompoknya, ada yang kepada banyaklah jabatannya dan lain-lain. Kemudian aku merenungi ayat, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang memasrahkan urusannya kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka cukuplah Allah yang menjadi penyelesai segala urusan masalahnya. Semenjak itu beliau Hatim Al-Asar selalu memasrahkan urusannya kepada Allah. Teman-teman, doakan saya dan doakan kita semuanya di sini, semoga kita jadi orang yang benar-benar udah urusan kita pasrahin semuanya kepada Allah. Kalau hari ini kita banyak masalah, kalau hari ini kita banyak target-target yang belum tercapai, jangan-jangan karena kita menghadapkan diri kita sendiri atau kita memasrahkan urusan kita kepada makhluk. Jangan-jangan saya pengen sukses, kok belum sukses ya? Jangan-jangan saya memasrahkan sukses kepada kemampuan otak saya, kemampuan tenaga saya, jangan-jangan kayak gitu. Biarlah Allah yang menjalankan semua yang terbaik buat kita. Tugas kita satu, meyakini semua takdir Allah itu baik. Tugas kita yang paling penting juga adalah bagaimana kita ini apa sih? Bagaimana kita ini semakin beriman, menjaga iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman gak usah pusing. Yang lagi keluarganya sakit dan lain-lain, ya Allah saya udah sholat, ya Allah saya udah puasa, saya udah kerja, ya Allah kasih sehat ya Allah keluarga saya. Ya saya juga alhamdulillah, kalau sakit juga alhamdulillah. Baik dan buruk semuanya baik di mata Allah, di mata kita yang beda. Ya Allah mah nggak ngaruh. Ya ini orang maksiat taat, buat Allah ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Buat kitanya sangat ngaruh. Jadi ya udah. Dengan 8 pelajaran ini banyak banget 8. Ini nggak mungkin sampai kita berbaju mata. Enggak tuh jamaah ya. Teman-teman mohon maaf ya ada kekurangan.
Semoga 8 hal ini ya semakin mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda adalah orang yang mulia. Semoga kita yang ada di sini bisa benar-benar memuliakan orang yang mulia karena keimanannya. Mohon maaf jika kekurangan. Bila itu minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.